Halo adik-adik, macam-macam alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam loh. Salah satunya adalah gamelan. Alat musik ini diduga sudah ada di Jawa sejak tahun 404 Masehi, dilihat dari adanya penggambaran masa lalu di relief Candi Borobudur dan Prambanan. Sebelumnya, kalian perlu tahu nih, gamelan merupakan seperangkat instrumen yang dibunyikan secara bersamaan. Artinya, gamelan adalah ensemble atau perpaduan berbagai alat musik, seperti diantaranya gong, bonang, sitar, kempul, gambang, kenong, rebab, suling, dan sebagainya. Perpaduan ini memiliki sistem nada non-diatonis yang menyajikan suara indah jika dimainkan secara bersamaan. Gamelan Jawa dengan irama lembut ini biasanya dipakai untuk mengiringi pagelaran wayang dan juga pertunjukan tari. Namun dalam perkembangannya gamelan Jawa bisa berdiri sendiri sebagai sebuah pertunjukan musik yang lengkap dengan penyanyi atau sinden. Gamelan memiliki nilai estetika seperti nilai sosial, moral, dan spiritual. Selain itu, gamelan juga memiliki fungsi di masyarakat timur yang syarat dengan budaya adatnya. Gamelan dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, mengiringi tarian, membangun suasana religius, sarana dakwah, meramaikan perhelatan, serta menyambut tamu yang penting. Nah, di Indonesia ini berencana untuk mengajukan alat musik gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO pada tahun 2021. Hal ini disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang optimis bahwa gamelan bisa menjadi alat diplomasi yang efektif. Nah, selanjutnya ada alat musik angklung. Apa sih alat musik angklung itu? Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Nah, kata angklung ini berasal dari bahasa Sunda, yaitu angklung-angklung, yang artinya gerakan pemain dengan mengikuti irama. Sedangkan kata klung merupakan suara yang dihasilkan alat musik tersebut. Nah, selanjutnya, angklung ini banyak sekali digunakan dalam berbagai acara, khususnya dalam perayaan bercocok tanam. Dalam perayaan bercocok tanam, angklung dimainkan sebagai bentuk pemanggilan kepada Dewi Sri, yaitu sosok yang digambarkan sebagai Dewi Kesuburan yang akan memberikan berkah pada tanaman yang ditanamnya, juga kesejahteraan dalam kehidupan. Tak hanya itu, pada saat masa kerajaan Sunda, angklung ini digunakan sebagai pemicu semangat berperang loh. Nah, lalu jenis-jenis bambu apa sih yang digunakan dalam membuat angklung? Jenis bambu yang digunakan dalam membuat angklung adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu ater atau awi temen, yang jika mengering maka akan berwarna kuning keputih-putihan. Selanjutnya, gimana sih cara mainin angklung itu? Nah, teman-teman semua, cara memainkan alat musik ini pada dasarnya mudah loh, yaitu dengan salah satu tangan memegang kerangka angklung dan satunya menggoyangkan bagian bawah angklung tersebut hingga menghasilkan suara. Nah, ada 3 teknik dasar dalam memainkannya, yakni kulurung atau getar, centak atau disentak, dan tangkep atau menggetarkan salah satu tabung, sementara tabung bagian lainnya ditahan sehingga tidak ikut bergetar. Nah, untuk memainkan satu unit angklung dalam membawakan suatu lagu, diperlukan banyak pemusik yang dipimpin oleh seorang konduktor. Setiap pemusik memainkan angklung dengan nada yang berbeda-beda. Selain nadanya yang berbeda-beda, jenisnya juga bermacam-macam loh. Di antaranya ada angklung kanekes dan angklung padaeng. Nah, dalam perkembangannya, kesenian angklung ini tidak hanya dijadikan sebagai alat musik pada perayaan bercocok tanam saja, tetapi juga digunakan sebagai kesenian musik seperti orkestra. Alat musik angklung diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia, bahkan dikolaborasikan dengan berbagai instrumen tradisional dan budaya dari daerah dan negara lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang salah satu alat musik tradisional dari Sumatera Utara, yaitu Godang Sambilan. Apa itu Godang Sambilan? Godang Sambilan adalah salah satu kesenian tradisional suku Batak Mandailing. Godang artinya gendang atau beduk, sedangkan sambilan artinya sembilan. Godang sembilan terdiri dari 9 gendang atau beduk yang mempunyai panjang dan diameter yang berbeda, sehingga menghasilkan nada yang berbeda pula.
Nah, Gondang 9 biasanya itu dimainkan oleh 6 orang dengan nada yang berbeda. Nah, gendang yang paling kecil yaitu gendang 1, 2 sebagai taba-taba, gendang 3 sebagai tepe-tepe, gendang 4 kudong-kudong, gendang 5 kudong-kudong nggak balik, gendang 6 pasilon, gendang 7, 8, 9 sebagai cangat. Dahulu, gondang 9 hanya dimainkan pada acara-acara sakral. Seiring berkembangnya kultur sosial masyarakat, saat ini gondang 9 sudah sering diperdengarkan, baik dalam acara pernikahan, penyambutan tamu, dan hari besar. Nah, apa aja sih bahan baku dan ukuran dari gondang 9? Nah, alat musik ini dibuat dari kayu yang bagian tengahnya dibuang untuk membentuk tabung resonator dengan permukaan yang menutup satu lubang dari bahan kulit sapi. Kulit ini ditarik agar rata dan tegang sehingga menutupi lubang lalu diikat tali yang terbuat dari rotan. Sebelum agama Islam menyebar di daerah Mandailing Natal, permainan alat musik ini digunakan sebagai kegiatan upacara memanggil roh nenek moyang. Upacara ini bernama Paturuan Sibaso, yang bertujuan untuk meminta pertolongan roh nenek moyang mengatasi masalah yang dihadapi seperti bencana alam. Selain itu, Gondang 9 juga digunakan dalam upacara adat untuk memanggil hujan, yang dikenal dengan nama Mangido Udan, serta menghentikan hujan tersebut bila terlalu lama. Gondang 9 juga digunakan dalam acara pribadi, yaitu upacara pernikahan yang bernama Orja Gondang Makarowan Boru, dan upacara kematian yang bernama Orja Mabulungi. Namun, kegiatan ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu meminta izin kepada pemimpin adat, yaitu Namora Natoras dan Raja sebagai kepala pemerintah dan juga menyembelih 1 ekor sapi. Nah, segitu dulu ya adik-adik untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton.